Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zara Sabita Suceng. Bertemu tokoh baru, cerita baru, Unhas Figur. Pemirsa, menjadi seseorang pemimpin bukan hanya tentang seseorang yang memegang kendali, tetapi juga seseorang yang menginspirasi, menggerakkan, dan memotivasi orang lain untuk menuju visi bersama. Dalam episode Unhas Figur kali ini, telah bergabung bersama kami Bapak Andi Promal. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Jadi Bapak Andi Promal ini adalah Ketua IKA Unhas Bone dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Oke, jadi Bapak Andi Promal ini adalah alumni dari Universitas Hasanuddin, jurusan geologi ya Pak? Iya. Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Mungkin boleh diceritain nih Pak, terkait dengan pengalaman selama berkuliah di Unhas dulu. Kita kenal-kenalan dulu nih dengan pengalamannya Iya. Bapak selama berkuliah di Unhas. Dan Bapak ini tipikal mahasiswa seperti apa sih saat kuliah di Unhas? Oh iya, terima kasih. Selamat pagi pemirsa Unhas TV di mana saja berada. Sekarang kita berada di salah satu ikon pariwisata Kabupaten Bone itu Tanjung Palet Iya, ya. Samping wisata alam, juga wisata sejarah dan budaya. Seperti apa yang disampaikan tadi, ada yang bahwa kami ini waktu kuliah dulu di Unhas, yaitu angkatan tahun 1986, memang banyak aktif di kampus, Oke. aktif di organisasi, sehingga banyak waktunya diluangkan, waktunya itu di himpunan. Himpunan ya Dan Pak? alhamdulillah sempat menjadi ketua himpunan mahasiswa teknik geologi Unhas tahun 1989 tahun 2000. Oke. Selanjutnya nih Pak, kalau bicara tentang masa, kita flashback dulu nih masa-masa Iya, kuliah. Selain aktif berorganisasi, kegiatan apa lagi nih Pak yang biasa digeluti selama kuliah? Di samping aktif organisasi, karena memang kita di geologi ini selalu ke lapangan, jadi hampir setiap waktu, setiap mata kuliah selalu ke lapangan, itu praktek lapangan ya. Oke. Kan sekarang kampus teknik nih di Goa ya Pak Di kalau Goa sekarang. sekarang ya. Kalau Bapak dulu masih di Dulu Goa, masih di Tamalandria, kita masih di Unhas berdekatan dengan Fakultas MIPA. Fakultas MIPA Iya. ya Pak. Oke. Kemudian pengalaman paling berkesan nih Pak, yang paling Bapak ingat selama berkuliah di Unhas? Yang paling berkesan selama kuliah di Unhas itu, terus terang waktu kami masuk di teknik geologi sempat kaget karena ternyata geologi ini waktu kuliahnya kan banyak di lapangan. Iya. Sedangkan waktu SMA kami terus terang banyak kalau kumpul-kumpul teman di klub-klub atau geng motor, tiba-tiba masuk di teknik geologi Iya. yang notabene ternyata di sana memang banyak kuliahnya di lapangan, jadi sempat kaget juga begitu masuk, perkenalan langsung mendaki ke Gunung Bawakaraeng. Oh. Tapi lama-kelamaan akhirnya bisa beradaptasi juga dengan lingkungan kampus teknik geologi. Oke, ini jurusan geologi memang pilihan Bapak atau gimana? Memang ini pilihan saya, Oh. tapi waktu itu bayangannya tentang geologi seperti apa yang kita dapat di kampus, tapi ternyata setelah masuk di geologi, saya katakan tadi bahwa di sana ilmunya main lapangan dan sangat disiplin. Tapi alhamdulillah kami juga bisa melewatinya dengan baik. Oke. Selanjutnya nih Pak, sebagai Ketua IKA Unhas Bone, kami ingin bertanya nih Pak, apa sih yang mendorong Bapak untuk terlibat aktif dalam Ikatan Keluarga Alumni Unhas? Yang membuat kami ikut terlibat aktif karena memang saya katakan tadi bahwa waktu masih mahasiswa ini kami memang aktif di kampus. Iya. Kita tahu bersama bahwa salah satu kegiatan mahasiswa itu terdiri dalam perguruan tinggi, itu pengabdian kepada masyarakat. Jadi kami berpikir, sedangkan waktu mahasiswa sudah selalu mengabdikan diri untuk masyarakat, apalagi sekarang ini kami di samping menjabat sebagai aparat pemerintah, juga kami insya Allah akan berbuat yang terbaik untuk daerah, baik melalui IKA Unhas Bone maupun dari Dinas Pariwisata. Oke, selanjutnya nih Pak, bagaimana sih Bapak melihat peran IKA Unhas dalam mendukung dan mendorong hubungan antara para alumni dan alma mater? Ya, jadi IKA Unhas Bone itu adalah wadah silaturahmi. Jadi hampir seluruh alumni dari berbagai macam ilmu profesi kita kumpul di sana dalam satu wadah, yaitu Ikatan Alumni Unhas Bone. Iya. Di mana tentu kita harapkan di IKA Unhas Bone bersinergi dengan pemerintah,
untuk membantu program atau membantu pemerintah mensukseskan di dalam kegiatan-kegiatan pembangunan maupun berbuat sesuatu untuk alma mater. Oke, selanjutnya nih Pak, bagaimana sih cara IKA Unhas Bone untuk dapat memberdayakan alumni dalam berkontribusi untuk pembangunan daerah dan masyarakat? Nah, makanya di IKA Alumni Bone ini ada beberapa deputi dan bidang dan disiplin ilmu berbagai anggotanya. Kami libatkan di dalam program kegiatan atau sinergitas dengan pemerintah atau dinas terkait. Misalnya dokter-dokter ini kita sinergikan program dengan misalnya dinas kesehatan, begitu mungkin bakti sosial, sunata mas dan sebagainya. Begitupun adik-adik dari sarjana pertanian kita libatkan dengan program kegiatan atau dinas pertanian atau mensupport pemerintah di dalam program-program pembangunan pertanian dan lain sebagainya. Dengan harapan ini tadi semua alumni bisa bersinergi sesuai dengan kompetensi dan ilmunya sehingga dapat membantu pemerintah daerah di dalam mensukseskan pembangunan kemasyarakatan dan pemerintahan. Oke. Untuk IKA Unhas Bone ini Pak, apa harapannya untuk kedepannya? Harapan ke depan ini mudah-mudahan IKA Unhas Bone ini insya Allah bisa berbuat yang terbaik untuk Kabupaten Bone yang sama-sama kita cintai dan alma mater Unhas yang terbaik ya. Oke, jadi pemirsa, Bapak Andi Pramapawi ini selain sebagai Ketua IKA Unhas Bone juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Bone. Ya. Oke, kemudian kita bicara tentang pariwisata dulu nih ya Pak. Ya. Mungkin boleh disebutkan nih Pak, destinasi wisata apa saja sih yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone? Jadi di Dinas Pariwisata ini di Kabupaten Bone ini kita tahu kaya akan potensi wisata 3 dimensi, wisata alam, sejarah dan budaya, dan hampir tersebar di hampir seluruh Kabupaten Bone. Kita ketahui bahwa Bone ini adalah salah satu daerah yang sangat luas wilayahnya, 27 kecamatan, luas wilayah 5.400 km. Begitupun penduduknya nomor 2 setelah Makassar dengan segala potensi wisatanya yang saya anggap 3 dimensi. Tetapi untuk sementara ini ada 11 destinasi wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata. Antara lain Tanjung Palete ini. Salah satunya ini ya Pak. Ada Cempalagi, ada juga Gua Mampu, ada wisata sejarah itu makam Raja-Raja Lamuru dengan makam Beta-Betanya di Palaka. Begitu pemandian alam Cinong, Wetuo dan Palongki. Ya, itu Lanca, permainan alam Lanca, itu adalah 11 objek wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata. Kalau objek-objek wisata lainnya ada yang dikelola oleh swasta, ada kelompok sadar wisata, maupun koperasi. Yang di Bulu Tanah ini ya. Jadi 11 tadi yang disebutkan yang dikelola oleh Dinas Pariwisata ini rata-rata terdiri dari kebudayaan dan destinasi seperti permandian ya Pak? Yang banyak dikelola oleh Dinas Pariwisata ini adalah wisata alam ya. Wisata alam. Tetapi hampir semua wisata alam yang ada di Bone ini ada juga sejarah dan budayanya. Sejarah dan budayanya. Iya. Oke. Selanjutnya kita mungkin boleh dijelaskan sedikit nih Pak tentang geoparknya destinasi wisata di Kabupaten Bone. Sebenarnya belum ada wisata geopark di Bone. Cuma kami beberapa waktu yang lalu sudah mengadakan forum grup diskusi bagaimana ke depan di Bone ini ada juga geopark seperti Maros dan Pangkep. Karena apa yang ada di Maros Pangkep ini ada juga di Bone. Karena yang membentuk bentuk-bentuk alam yang ada di Pangkep Maros ini seperti Bantimurung, Ramang-Ramang ini ada juga di daerah kami, yaitu daerah Bonto Cani dan Kecamatan Kawu yang kebetulan batuan atau formasinya kalau geologi itu sama, namanya formasi Tonasa. Jadi batuan apa yang ada di Pangkep Maros ada juga di Bone. Tapi ada punya batuan yang ada di daerah Kota Bone dan sekitarnya sampai ke Bone Utara namanya formasi Tacipi. Ini juga sangat cantik, terdiri juga dari batuan karbonat seperti ada di Tonasa Maros Pangkep. Tetapi lain formasi sehingga mempunyai keunikan tersendiri yang tidak kalah cantiknya di Maros Pangkep. Sehingga itu alasan kami ke depan akan mengusulkan juga di Bone ini ada geopark, atau geopark Bone. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan secara bersama-sama.
kedepannya ya Pak. Iya, Itu targetnya ada di tahun berapa? mungkin tahun 2025-26. 2025, Karena 2006. sementara menginventarisasi objek-objek atau kegiatan apa yang bisa kita usulkan untuk masuk dalam geopark. Oh jadi sekarang sementara dalam proses ya Pak Proses. untuk menuju geoparknya Ya, Kabupaten Bone. sekedar ilustrasi, di Kabupaten Bone ini juga kami mempunyai gua prasejarah yang luar biasa, tidak kalah cantiknya dengan Lengleang. Malah Oke. menurut peneliti ini nomor 2 gua prasejarah nomor 2 terlengkap di dunia setelah Spanyol. Gua apa tuh Pak? Gua Uhalia namanya. Gua Uhalia. Iya. Itu di Kabupaten Bone bagian mana? Dia di Bone Selatan, daerah Bonto Cani, Buntu Cani. yang Oke. berbatasan di Goa dengan Camba. Hmm, Di sana pernah menjadi Gua Uhalia ini pernah menjadi sampul majalah geografi ya. Dikenal sudah mendunia, tapi justru belum terlalu kenal di daerahnya. Mudah-mudahan ini salah satu menjadi tanggung jawab kami untuk memperkenalkan, mempromosikan wisata Uhalia ini. Gua wisata Gua apa? prasejarah Uhalia, Uhalia. main lukisan-lukisan alam Oke. prasejarah yang seperti Kedua terlengkap dia, setelah Spanyol menurut ya Bapak? peneliti. Menurut Iya. peneliti. Jadi sebenarnya banyak peneliti yang datang di Bone untuk hal tersebut ya Banyak, Pak. Pak. Makanya di sana di Gua Uhalia Montesani itu banyak keluar masuk peneliti Iya. yang mohon maaf justru masuk banyak penduduk Bone, penduduk selatan yang belum mengetahui tentang Gua Uhalia ini. Jadi lebih banyak orang luar yang tahu tentang Ya, ini destinasi yang wisatanya akan gitu. menjadi tantangan bagi kami. Sehingga Iya. itulah salah satu juga alasan kami ke depan itu akan mengusulkan Bone ini menjadi geopark, sehingga potensi-potensi seperti itu bisa kita kenalkan kepada wisatawan, baik itu lokal atau wisatawan dunia ya, untuk datang ke Bone ini. Oke. Jadi seperti gua apa tadi Pak? Uhalia. Uhalia. Iya. Jadi lebih banyak peneliti yang keluar masuk dibandingkan masyarakat kita yang tahu nih Pak. Ya, masyarakat banyak yang mengantarnya, ternyata oh di sana banyak lukisan-lukisan Iya. prasejarah ya, cap tangan itu Iya. apa Abihuta yang purba, masa purba di gua Uhalia itu sangat lengkap. Oke. Jadi sebenarnya masyarakat kita banyak yang kurang mengenal destinasi wisata kita sendiri Pak. Pertanyaannya nih Pak, bagaimana sih Bapak akan mempromosikan atau memperkenalkan destinasi wisatanya kita Kabupaten Bone kepada masyarakat Sulawesi Selatan pada Iya. khususnya? Makanya teman-teman kami di bidang promosi giat-giatnya mempromosikan, mempublikasikan dan mengikuti kegiatan-kegiatan pameran, baik itu pameran lokal maupun tingkat provinsi dan tingkat nasional. Yang alasan itu untuk memperkenalkan dan mempromosikan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Bone. Ke depan ini Pak Bupati sudah mencanangkan Bone ini ke depan sudah harus menjadi daerah tujuan wisata, bukan lagi daerah singgah wisata seperti selama ini. Tujuan wisata ya Pak. Bupati lama di Pasar Pajalangi juga sudah mencanangkan Bone ini adalah the soul of Bugis, rohnya Bugis. Oke. Karena memang di sini pusat kebudayaan Bugis ini ada di Bone. Kebudayaan Bugis ya Pak. Bicara tentang budaya, sejarah ya di Kabupaten Makanya saya Bone. katakan Bone ini saya kayakan wisata, baik bukannya wisata alam tapi 3 dimensi, wisata alam, sejarah dan budaya. Ya. Oke, selanjutnya nih Pak, boleh dijelaskan nih tentang top 3 destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bone menurut Bapak? Jadi yang dikelola oleh Dinas Pariwisata ini ada 3 ikonnya atau yang paling sering dikunjungi orang, yaitu yang pertama ini Tanjung Palete. Tanjung Palete. Jadi ikon wisata. Oke. Nah, itu ada namanya wisata Cempalagi. Terus ada Gua Mampu yang di Bone Utara. Kalau di Tanjung Palete ini kan ada water park nih Pak. Ya. Oke, dan pemandangan alami juga. Kalau Cempalagi ada apa tuh Pak? Di sana alamnya seperti ini juga. Cuma saya katakan tadi bahwa Bone ini kan samping wisata alam ada juga sejarah dan budayanya. Kebetulan di sana ada bekas tapak kaki Arupalaka, salah seorang Raja Bone yang paling populer mungkin Raja Bone ke-15 yang bersumpah. Di sana dia ada bekas tapak kaki bersumpah tidak akan kembali ke Bone sebelum membebaskan Bone dari perbudakan. Itu dia menjadi daya tarik wisata budaya samping wisata alam untuk dikunjungi oleh masyarakat lokal dan wisatawan-wisatawan luar maupun dari mancanegara untuk melihat langsung. Samping wisata alam juga itu tadi situs-situs yang ada di sana. Oke, Tanjung Palete udah, Cempalagi udah. Kalau Gua Mampu ini tentang apa Pak?
Gua Mampu juga wisata alam. Di sana termasuk satu goa terluas di dunia karena Oh ya? sangat luas goanya, dan di sana ada legenda sejarah karena di Legenda. Goa Mampu ini juga, Mampu ini adalah salah satu kerajaan besar juga pada masa lampau di Bone. Malah lebih tua dari kerajaan Bone. Oh. Dia seera dengan Sriwijaya. Ya. Oke. Jadi di dalam goa ini ada makam raja di sana, terus ada legendanya. Ada puluhan di sana, ada sejarah-sejarah cerita rakyat yang sudah melegenda, yang membuat orang menarik untuk berkunjung ke sana. Legenda macam apa tuh Pak yang ada di Gua Mampu? Yang konon kabarnya daerah Mampu dulu katanya dikutuk salah satu kampung yang dikutuk oleh Dewata sehingga seluruh masyarakat menjadi batu. Nah, ini. Oke, selanjutnya nih Pak, apa sih sebenarnya ciri khas destinasi wisata Kabupaten Bone yang membedakannya dengan wilayah lainnya yang ada di Sulawesi Selatan? Itu yang saya katakan tadi bahwa Kabupaten Bone ini di samping ikonnya seperti Tanjung Pala, Cempalagi ini Gua Mampu, wisata alamnya juga ciri khasnya juga menjadi wisata sejarah dan budaya. Seperti di Tanjung Palete ini di samping tadi waterpark, wisata alam, pemandangan lautnya sangat indah. Juga di tempat ini pertama agama Islam masuk ke Bone dari Raja Goa ke Raja Bone di puncak di Tanjung Palete sini Pak. Ini. Terus ada namanya juga di sini hukum adat Tomalaweng. Jadi pada zaman kerajaan ini masyarakat atau warga yang melanggar adat dikena sanksi hukum adat, diikat dengan batu, ditenggelamkan di salah satu Tanjung Palete. Ditenggelamkan Pak. Oh, itu masih berlaku sampai tahun 1940-an. Tadi apa namanya Pak? Tomalaweng. Melanggar hukum adat. Melanggar hukum adat. Sila. Ya, seperti sila riang dan sebagainya ya. Itu berlaku sampai tahun berapa nih Pak? Sampai sebelum merdeka masih ada seperti itu. 1940-an berarti ya Pak. Gitu keunikannya saya katakan bahwa di Bone begitu pun di Cempalagi. Sampai wisata alam juga ada sejarahnya, ada budayanya, karena di sana Arpelaka sebelum ke Buton, menancapkan kakinya, dan ada situsnya di sana. Dan yang lebih unik lagi di tengah pantai ini bekas Arpelaka ini mata airnya air tawar. Ya, sehingga itu tadi menjadi destinasi wisata. Tariknya begitu pun Cempalaan Gua Mampu. Di samping wisata alamnya, guanya sangat luas, stalaktik stalagmitnya yang sangat cantik. Juga banyak sekali legenda-legenda atau cerita-cerita rakyat yang khusus ada di dalam gua yang sangat luas ini. Sehingga itu yang saya katakan bahwa yang sangat unik di Bone ini itu tadi, hampir semua wisata alam ini ada sejarah dan budayanya, karena mungkin tadi Bone ini akan pernah menjadi salah satu kerajaan terbesar di Sulawesi Selatan dan menjadi pusat kebudayaan Bugis pada masa lampau. Jadi selain kaya akan pemandangannya yang indah, sejarah dan budayanya. Sejarah dan budayanya nih Pak. Kira-kira destinasi wisata favorit Bapak nih kalau di Kabupaten Bone, atau mungkin kalau misalnya ada nih Pak temannya Bapak yang dari luar berkunjung, kira-kira Bapak akan arahkan kemana nih berkunjung? Ini Tanjung Palete. Tanjung Palete. Kan ini cantik juga nih. Tanjung Palete juga ke Cempalagi dan Gua Mampu. Di sini sunrise-nya bagus ya Pak. Ini yang sangat cantik sunrise-nya, matahari terbit pagi. Nadek sudah melihat. Oke, kalau kita melihat nih Pak, ada Bapak kan menjabat sebagai Ketua IKA Unhas Bone, kemudian menjabat juga sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bone. Di samping itu pasti juga ada peran sebagai sosok ayah dan suami. Bagaimana sih memanage waktu itu, manajemen waktu Bapak, agar semuanya? Ya, kami memang sangat padat menjadi kesibukan karena di samping Kepala Dinas juga Ketua IKA Unhas Bone. Alhamdulillah bisa menjalankan organisasi dan di dinas ini dengan membagi waktu. Mungkin karena pengalaman di kemahasiswaan sudah aktif di organisasi, sehingga alhamdulillah semua bisa berlancar dengan baik. Juga untuk keluarga kita bisa berbagi juga untuk keluarga ya. Oke, kita tahan dulu ya Pak, karena sebentar lagi Bapak Andi Pramalpawi akan menjelaskan tentang lebih dalam lagi terkait pariwisata yang ada di Kabupaten Bone. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Unhas TV bersama kami.
Halo pemirsa Unhas TV, terima kasih karena telah membersamai kami dalam Unhas Vigor. Nah, kita akan bicara-bicara nih Pak tentang destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bone, karena ini menarik sekali nih. Iya. Kita udah bahas tadi yang di Cempalagi, Tanjung Palete, sama Goa Mampus. Iya. Selanjutnya saya ada beberapa data nih Pak tentang destinasi wisata yang ada di Bone. Kita bicara dulu tentang Desa Bonto Masunggu apa? Ya, Desa Bonto Masunggu. Oke, itu di mana sih Pak? Itu ada di Kecamatan Telulimpoe, salah satu kecamatan yang berbatasan dengan 5 kabupaten. 5 kabupaten. Satu kecamatan berbatasan dengan Sopeng, Pangkep, Barus, Baru. Oke, Baru. 4 kabupaten. Ini desa wisata ya Pak? Desa wisata. Ini gimana? 300 besar desa wisata. 300 yang ada di Indonesia. Iya. Ini wisata yang ada di desa tersebut kayak gimana Pak? Di sana ada wisata alam, Mhm. juga wisata itu tadi sejarah dan budaya. Yang unik di sana satu desa ada 7 air terjunnya. 7 air Iya. terjun. Satu desa berbatasan dengan 3 kabupaten. Ya, jadi satu desa Bonto Masunggu ini berbatasan dengan Maros, Camba, berbatasan dengan Baru. Pangkep dekat Sementonasa, Oke. dan berbatasan dengan Baru. Oke. Ya, itu uniknya. Jadi desa Bonto apa? Masunggu. Masunggu ini dikelilingi dengan air Ini desa terjunnya sana Pak. wisata air terjun alam, juga wisata pemandangan yang sangat indah. Oke. Sehingga banyak orang yang pergi menghabiskan weekend wisata untuk wisata alam, berkemah misalnya. Berkemah. Oke. Selanjutnya kalau di Kabupaten Bone kan ada 2 desa wisata nih Pak. Desa Bonto yang tadi sama Desa Bulu. Bulu. Oke, Ya, Desa Bulu-Bulu ini kayak gimana? Desa Bulu-Bulu ini di Bone Selatan dia. Bone Selatan. Oke. Ada wisata pantai namanya Tokyo Beach. Oh, wisata pantai Pak. dengan, Oke. dengan Puncak Kelor. Ya, Puncak Kelor. Puncak Oke. Kelor yang dikelola oleh apa namanya? Dinas Pok Pariwisata. Darwis. Oh. Di bawah binaan itu Oke. Dinas Pariwisata, Hmm. dan di pihak swasta juga yang Tokyo Beach. Oke. Iya. Sebagai orang Bone nih Pak, saya juga orang Iya. Bone. Iya. Salah satu destinasi yang pernah saya datangi ini adalah Puncak Lima Jari. Ya, Iya. Itu Puncak Lima masih Jari itu masih aktif juga. Di sana Iya. di Ponre dia. Oh, di Ponre ya? Iya. Oleh organisasi pemuda Oh, pemuda. setempat. Kami juga sudah mensupport beberapa yang lalu anggaran untuk naik ke puncak tanggal 5 Jari. Alhamdulillah ramai juga dikunjungi. Oh, jadi di sana wisata alam juga. wisata alam. Jadi Puncak Lima Jari ini dikelola oleh para pemuda, kemudian didukung juga oleh Dinas Pariwisata ya Pak. Binaan. Oh, Karena di sana ada kita bentuk kelompok sadar wisata. Oh, sadar. Oh, ada Iya, Pak. Oke. Selanjutnya nih kita apa lagi nih ya yang pernah saya dengar? Oh, Bulu Tanah Pak. Bulu Tanah ya. Itu juga Bulu Tanah salah satu objek wisata andalan di Bone yang sering dikunjungi wisatawan hampir di Sulawesi Selatan ini. Dan daerahnya sangat cantik juga, dikelilingi oleh pohon pinus dan mirip-mirip malino. Ini Ya. dikelola oleh Koperasi. Oh, koperasi. Karena kebetulan objek wisata Bulu Tanah ini masuk di kawasan hutan Iya, produksi, kawasan sehingga hutan. rekomendasinya itu dari Dinas Kehutanan Provinsi. Oke. Dan alhamdulillah pemandangannya sangat cantik, dan Iya. ada air terjun juga di sekitar Dan sana. memang adem di Oh, ada air terjun di situ, Iya, Pak. iya. Oke. Selanjutnya nih, apa lagi ya, Pak? Air terjun Laden Ring. Ya, Ada juga itu di Kecamatan Lamuru. Jadi Lamuru. Bone ini banyak sekali air terjun. wisata alam air terjunnya. Ya, baik itu ada di tadi dikatakan di Lamuru, Oke. maupun ada di daerah Kecamatan Ulawan, tadi dekat sini ada namanya Barutunge, Cani Sidenreng. Oh, oke. Ada air terjun yang sangat cantik sana. Begitupun di daerah Bonto Cani. Bonto Cani. Ada di Bonto Jai, ada di Bana, di Ponre juga ada air terjun. Banyak sekali mata air terjun di Kabupaten Bone, dan Bone. itu menjadi wisatawan destinasi wisata lokal. Dan rata-rata masih terjaga ya, Pak? Alhamdulillah masih terjaga. Cuma memang masih perlu itu tadi promosi Promosi dan ya. pengembangan destinasi, sehingga tadi kita harapkan semua ini objek-objek atau destinasi wisata ini ke depan bisa menjadi daerah tujuan wisata ini. Karena memang wisata di Bone ini destinasi wisata banyak, tapi luas wilayahnya juga sangat luas. Iya, sangat luas. Sehingga Penduduknya memang juga butuh- banyak. Penduduknya banyak. Nomor 2 setelah Makassar loh. Sehingga memang memerlukan pemikiran atau
pembiayaan atau anggaran atau perhatian serius Iya, untuk betul mengembangkan pariwisata di Kabupaten Bone. Kemudian ada lagi nih satu Pak, kalau nggak salah ini di daerah Palaka. Apa Iya, Solok Merunge. Iya, itu Ah, destinasi wisata yang kayak gimana? itu istana sih yang sangat cantik Solok Merunge. Itu yang nanti ke depan kita akan menjadikan wisata Solok Merung ini menjadi usaha geopark Bone. Geoparknya Bone Karena ya dia Pak? sungai bawah tanah yang Iya. alhamdulillah pemandangannya sangat cantik di sana. Tapi sekarang masih beroperasi atau kayak gimana Pak? Sementara ditutup ini oleh pemerintah daerah karena beberapa yang lalu terjadi bencana di sana, banjir bandang. Itu yang kami mau pelajari sebenarnya, sehingga kami akan mengusahakan untuk membuka kembali Solok Merung ini karena tempatnya sangat cantik. Iya, Sayang saya kalau tidak dibuka. Tapi yang perlu dipelajari ini memang kondisi cuaca yang atau kondisi alam di sana, karena memang biasa tiba-tiba ada banjir bandang dari atas. Iya. Ya. Kalau misalnya mau dijadikan destinasi wisata kan lumayan Pak. Maksudnya sungai ya di situ. Sungai bawah tanah dia. Iya, sungai bawah tanah. Dikatakan Solok Merunge karena tempatnya jauh dari permukaan. Merungnya itu apa Pak? Merung itu bunyi-bunyi, merung. Oh, jadi air, ada bunyi, ya, ada bunyi air, desiran air di bawah yang kita tidak lihat dari mana ini sumbernya, karena dia sungai bawah tanah. Nanti kita turun di bawah, baru biasa melihat langsung pemandangan yang sangat cantik sungai bawah tanah ini, karena samping airnya jernih. Di sana juga di sungai ini adalah stalagmit. Oke, jadi sekarang sempat ditutup ya Pak? Ditutup sementara ini Pak, karena pernah ada bencana di sana. Banjir bandang ya Pak. Jadi, mudah-mudahan ke depan bisa kita buka lagi itulah. Kita katakan tadi bahwa mudah-mudahan ke depan ini kita akan bikin juga geopark Bone, dan salah satu andalanya itu tadi Solok Merung ya. Solok Merung ya. Ciri khasnya. Ya. Oke, kemudian nih Pak, kalau misalnya nanti Solok Merungnya ini dijadikan sebagai geopark di Kabupaten Bone, yang menjadi pertanyaan kalau misalnya bagaimana sih cara untuk menghadang atau memberitahu masyarakat sebelum datangnya banjir bandang agar kejadian yang sama tak berulang kembali. Makanya saya katakan tadi, kita akan mempelajari dulu kondisi alam cuaca sekitar Solok Merung ini, bagaimana kita mengelola destinasi ini sehingga kita bisa mengetahui misalnya kapan waktunya ditutup, kapan dibuka. Karena pada waktu musim hujan mungkin bisa ditutup karena biasa tiba-tiba ada banjir bandang. Kemarau kita buka kembali. Karena sayang sebenarnya karena ada objek atau destinasi wisata yang sangat cantik, pemandangannya, view-nya, tapi tidak terbuka untuk umum, tidak bisa diberdayakan ya Pak. Oke. Destinasi wisata apa lagi nih Pak yang ada di Kabupaten Bone selain hal-hal yang tadi sudah kita bahas? Makanya saya katakan tadi bahwa Bone ini kaya akan potensi wisata, ada 3 dimensi, baik itu gunung, darat, laut. Wisata laut di Bone Selatan ini sangat banyak juga. Iya, laut. Garis pantai kami 134 km. Luar biasa. Memanjang dari Bone Selatan sampai ke Bone Utara. Di daerah selatan ini ada namanya Pantai Angkue, Pantai Jodoh. Pantai Jodoh di perbatasan Sinjai Kajuara. Oke. Latar belakangnya kita bisa melihat Pulau Sembilan di daerah Sinjai. Baik juga di Kecamatan Tonra ada beberapa destinasi wisata di sana. Tonra. Dari Tokyo Beach, ada juga Pantai Ujung. Pantai Ujung. Ya, ada juga Capa Ujung. Ya. Capa Ujung itu pantai juga ya? Pantai juga. Pasir Putih sana. Pasir Putih. Ya. Ada juga Pantai Mamam ini, Pantai Tete yang dikelola tempat latihan tentara. Jadi nanti juga pemandangannya. Yang di depannya ada pulau Sembilan. Ya. Semua ini adalah potensi-potensi wisata. Mana lagi potensi wisata budaya. Tiap tahun ini kami di Bone mengadakan Hari Jadi Bone namanya, tiap bulan April. Di sana kita adakan acara budaya, satu kali setahun itu Matom Pangarajang. Ini wisata budaya juga yang ada di Bone, yaitu membersihkan pusaka-pusaka Raja Bone Rupalaka yang terdiri dari emas, ya, baik dari keris emas, parang emas, kalung emas, payung emas. Di Arajang ada salah satu museum yang ada di kompleks Rumah Jabatan Bupati. Rumah Jabatan, berarti dekat Lapangan Merdeka ya Pak? Iya, karena memang sangat dijaga koleksi Raja Bone ini karena semua terdiri dari emas. Ya. Oke.
Menarik nih pemirsa. Jadi saya sebagai masyarakat Bone jadi Iya. makin banyak tahu nih tentang destinasi-destinasi apa saja yang ada di Kabupaten Iya. Bone. Oke, terakhir nih Pak, mungkin Iya. boleh sepatah katanya Iya. untuk harapan Bapak terhadap destinasi wisata di Kabupaten Bone. Iya. Jadi tentu harapan kami kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya pemirsa Unas TV, ayo ke Bone, karena semua ada di Bone. Semua potensi wisata di Bone 3 dimensi, baik itu gunung, darat, laut, sejarah, dan budaya. Insya Allah ke depan Bone kita akan menjadikan daerah tujuan wisata di sisi selatan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak atas closing statementnya pemirsa melalui diskusi yang inspiratif kita hari ini. Semoga kedepannya Bone tidak hanya menjadi singgah wisata tetapi juga menjadi tujuan wisata. Terima kasih banyak kepada Bapak Andi Promalpawi atas waktunya dan kesempatannya untuk berbincang bersama. Terima kasih Unas TV. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang telah bersedia menyaksikan Unhas Figur kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Unhas Figur lainnya dengan tokoh-tokoh hebat dan kisah-kisah inspiratif lainnya. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.